warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi dengan cara yang sama. Kita melakukan pembelajaran secara virtual. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, Budia minta tolong Marda untuk memulai berdoa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, ada baiknya kita untuk lanjutkan doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Marda. Anak-anak masih ingat kita pembelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Teks editorial. Editorial. Apa yang kita cari kemarin dari teks editorial? Isu-isu yang jadi. Isu-isu yang ada di demo. kemarin kita menganalisis apa sih dari teks editorial? Dokumentasi, Penegasan ulang itu namanya apa? Struktur. Setelah itu apa? kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Jadi pertemuan kemarin benar sekali kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, hari ini kita masih tetap membahas teks editorial, hanya saja kita membahas tentang cara menyusun argumentasi dan saran. Sekarang isu yang berkembang itu apa sih? Yang layang demo, Bu, demo. Yang layang nyangkut dengan kabel listrik. Undang-undang, Bu. Undang Cipta Kerja. Nah, Singapura. dari yang tadi kalian sebutkan, isu aktualnya seperti layang-layang yang mengenai kabel listrik, kemudian RUU Cipta Kerja. Dia ingin tahu argumennya dari Luki. Ya, pendapat saya ini, Bu, main layang-layang itu boleh ya, Bu, tapi kan harus melihat kondisinya, antar lingkungannya, Bu. Kemudian solusimu apa? Ketika harus melihat keadaan sekitar, berarti kamu punya solusi dong dengan itu. Bu, harus kompak sama RRW-nya, Bu. Kemudian ketika kompak dengan RT, terus benangnya nggak nyangkut kabel gitu. Kira-kira solusinya apa? Kita sendiri harus sadar. Nah, Luki tadi mengatakan bahwa untuk isu tentang layang-layang yang sering menyangkut di kabel listrik, solusinya adalah kita harus sadar diri. Kita harus tahu tempat bermain layang-layangnya. Dan ada, Bu, ada lagi, Bu. Apa? Perlu dijaga, Bu. Nggak boleh ditinggal kalau bermain layang-layang. Oh, Takutnya nanti layang-layang tinggal jatuh, nggak tahu nyangkut di listrik. Oh, berarti harus ditunggui ya. Ya, solusi yang bagus. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara kita menyampaikan pendapat kita. Kemudian pendapat yang bagus, opini yang bagus itu harus disertai dengan Fakta. benar sekali. Jadi ketika kita berpendapat itu jangan asal bunyi, tapi harus ada fakta yang mendukung pendapat tersebut. Nah, kemudian ketika sudah memberikan pendapat, kita harus bisa memberikan saran atau solusi. Jadi kita tidak harus mengkritik saja, tapi harus memberikan solusinya. Nanti kita tetap akan melakukan diskusi kelompok di Google Classroom. Hanya saja kelompok yang kita gunakan beda dengan yang kemarin. Agar tidak bosan, Budia share screen dulu. Ini tampilan kelas kalian. Budia sudah membuatkan ruang-ruang diskusi untuk tempat kalian bercurah pendapat. Di Budia sudah menyapa ya. Ini silakan kalian baca kegiatannya nanti apa saja. Kemudian ini ada kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok 1 sudah ada namanya. Kalau tugasnya ada di fitur tugas kelas. Ini ada video pembelajaran. Silakan dibuka, disimak video pembelajarannya. Itu Hari ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Ada beberapa tipe informasi di dalam teks editorial. Pertama, biasanya sebuah teks editorial menjelaskan atau menginterpretasikan sesuatu. Kemudian, mengkritisi, persuasi, mempengaruhi atau membujuk, atau hanya sekedar memberikan pujian. Di sini ada tugasnya menyusun argumentasi dan saran terhadap isu aktual. Ada 3 isu aktual yang sudah Budia siapkan. Silakan kalian pilih salah satu dengan kelompoknya. Buatlah 5 kalimat argumentasi terhadap masalah yang telah kalian pilih. Kemudian mencari fakta atau data dari berbagai sumber, boleh internet, boleh koran. Kalian tuliskan pihak-pihak yang terlibat dan kalian menuliskan sarannya. Setelah selesai, unggahlah LKPD. Kalian tinggal mengisi bagian-bagian yang kosong. Dari sini ada pertanyaan? Ya, apa? Ini ngerjakannya kapan, Bu? Maksudnya Sekarang. batas waktunya, Bu. Batas waktunya sekarang, Bu. Ya, ini diskusinya sekarang, kemudian nanti langsung di-upload, kita tanggapi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Budia akhiri. Kita ketemu lagi di Google Classroom setelah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi diskusinya? Sudah berjalan dengan lancar? Ada yang kelompok sangat aktif, ada yang sama sekali tidak ada penghuninya, entah di mana, mungkin terkendala jaringan. Nah, tadi kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah memilih tema yang sudah disediakan. Kebanyakan tadi memilih tema apa? Layang-layang, Bu. Tema layang-layang ya. Ini kita bahas sedikit dari hasil diskusi kalian. Coba Bu Dia share hasil diskusi kelompok 2. Kelompoknya Kalisa, Decinta, Catur, Safarendi, Ananda Army. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Di tema yang kami pilih di sini adalah layang-layang yang menyangkut di kabel PLN menjadi penyebab listrik padam. Dari beberapa anggota kelompok kami menambahkan argumen dan fakta-fakta yang mendukung. A. Banyak keluhan dari warga setempat ketika ada layang-layang yang menyangkut di kabel PLN, maka terjadi pemadaman. Pemadaman itu membuat warga resah. Dan yang B, yang sering bermain layang-layang, alangkah baiknya mencari tempat yang cocok untuk bermain atau biasanya bisa mencari tempat lapang di sawah yang enggak ada banyak tiang listrik. Ya, bagus Beberapa sekali. argumen dari anggota kelompok kami. Ya, jadi yang dipilih isunya tentang layang-layang ya, Randy. Mungkin ada dari kelompok lain yang menambahkan atau memberikan masukan. Untuk kelompok 2, Ya, saya berpendapat ada, bahwa ya. di situ kurang. Saya ingin menambahkan dan bertanya juga, kok di bagian argumentasi nggak ada fakta pendukungnya berupa berita yang menampilkan hal-hal tersebut seperti masalah-masalah yang dibahas di argumentasi tersebut. Kalau untuk fakta yang ada sumbernya ada di bagian bawah. Oh, di bagian saran. Oke, jadi benar yang Magda Itu kan menjawab nomor sampaikan. 1, 2, 3. Lebih baik lagi kalau di belakang pendapat ini langsung diberikan fakta pendukung ya. Nanti jika sudah merancang, sudah membuat teks editorialnya ya, kelompok 2 Ya, ya. Bagus. Fakta pendukung bisa dicari di internet atau di berita-berita di koran, televisi boleh. Nah, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2 dan ditanggapi oleh Magda. Kelompok berapa, Magda? Kelompok 3, Kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapannya juga? Baik, Ya. itu tadi diskusi dari kalian. Memang hari ini kita membuat argumentasi dan kalimat saran untuk isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Kebetulan tadi Bu Dia menyiapkan 3 topik yang secara kontekstual dekat dengan kehidupan kalian. Dari diskusi tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menyusun argumen yang baik, yaitu dengan memberikan pendapat kita tentang masalah yang dibahas, kemudian memberikan fakta pendukung. Jadi kita tidak hanya berkata tanpa bukti, kita harus memberikan bukti-buktinya. Kemudian setelah memberikan bukti, kita carikan juga solusinya. Nah, karena tujuan dari teks editorial adalah mempengaruhi pembaca. Jika dia atau pembaca membaca tulisan editorial kita, berarti dia harus melakukan suatu tindakan. Nah, itu dari saran atau solusi yang kita berikan. Bisa juga berisi harapan. Coba Riki, tadi kamu kelompoknya membahas tentang apa? tentang layang-layang. Kemudian solusi yang kamu berikan? Saran yang saya berikan harus tahu tempat yang lebih baik untuk menerbangkan layang-layang itu. Kemudian Agung tadi apa yang dibahas? Bagian internet. Saran kamu apa? Kepada siapa dan ajarannya seperti apa? Saran saya begini Bu, ditujukan kepada anak-anak ya, agar pembagian kuota internet gratis yang belum merata, pemerintah harus mengambil langkah di data satu persatu. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah Kita tahu bisa menyimpulkan isu dari sebuah fakta gitu. tujuan pembelajaran ini kan kalian dituntut untuk bisa menyusun argumentasi dan saran terhadap isu aktual. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menulis teks editorial atau merancang teks editorial. Yang terakhir Bu Dia ingin mengingatkan kalian, tetap mengingatkan kalian bahwa di sekitar kita lebih banyak sekarang jumlah penderita COVID. Ya, apalagi di daerah sekolah kita di Genteng, Kembiritan itu banyak. Kalian tetap berhati-hati, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan ya, nggak usah keluyuran, jangan lupa pakai masker.
Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.